ada kesepakatan dengan Pak Gubernur. Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo mengevaluasi progres program kerja dari Dinas Kuperindak Provinsi Gorontalo. Komisi 2 menilai progres keuangan yang telah dijalankan selama ini sudah bagus dan sudah hampir 36%, sementara fisiknya mencapai 38%. Progres capaian program yang telah dijabarkan di depan Ketua dan anggota Komisi 2 ini terungkap dalam rapat kerja Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo bersama Dinas Kuperindak Provinsi Gorontalo dalam rangka membahas terkait dengan implementasi pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Gorontalo yang berlangsung di ruang rapat Komisi 2 Kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Hasan, mengungkapkan, hal pertama yang dilihat adalah progres atas bantuan-bantuan UMKM, di mana menurut Fadli, setelah masa pandemi COVID-19, banyak UMKM yang kolab atau bangkrut. Olehnya, program yang ada di Dinas Kuperindak dan Koperasi, yang sebagian besar bisa ditujukan untuk program UMKM bangkit dan naik kelas. Karena menurutnya, perputaran uang yang ada di Gorontalo sebagian besar disumbang oleh UMKM yang ada. Apalagi setelah melihat progres keuangan yang dijabarkan, Dinas Kuperindak sudah bagus, sudah hampir 36%, sementara progres fisiknya mencapai 38%. Mitra kita Dinas Kuperindak dan Koperasi Provinsi Gorontalo memang pertama kami melihat progres atas bantuan-bantuan UMKM yang untuk tahun ini, karena kita tahu bersama setelah COVID itu kan banyak UMKM yang kolaps, rugi, bangkrut dan lain-lain. Nah, kami melihat bahwa program-program yang ada di Dinas Koperindak itu sebagian besar itu ditujukan untuk UMKM bangkit dan naik kelas. Nah, kita perlukan kenapa? Karena pertama perputaran uang yang ada di Gorontalo ini kita berharap sebagian besar itu disumbang oleh para UMKM ada. Kami melihat tadi progres keuangannya sudah bagus, sudah hampir 36%, progres fisiknya 38%. Nah, cuman memang terkendala dengan persoalan beberapa teknis. Kayak untuk bantuan, kita menyarankan untuk jangan dilelang, harus lewat e-katalog saja langsung supaya memberdayakan juga distributor-distributor yang ada di Gorontalo dalam bentuk bahan pangan maupun bahan yang bisa dijual kembali. Nah, kita berharap bahwa uang Gorontalo itu berputar di Gorontalo. Dia tidak keluar dari Gorontalo supaya jadi stimulan agar pendapatan ekonomi masyarakat, karyawan-karyawan UMKM itu bisa berjalan kembali setelah 2 tahun ini hancur-hancuran karena masalah COVID. Nah, alhamdulillah progresnya sudah masuk di tahap untuk pengadaan barangnya dengan distributor. Mudah-mudahan pada tanggal 20 dan 22 sudah bisa disalurkan ke seluruh masyarakat penerima manfaat yang ada di seluruh Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan tidak lewat dari itu, karena kita butuhkan adalah bulan-bulan ini bulan-bulan yang krusial, karena kita tahu pertama banyak anak sekolah yang akan masuk. Anak sekolah yang akan masuk berarti kan butuh putaran. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah juga putaran usaha dan ekonomi yang ada di Provinsi Gorontalo. Sejauh ini ada indikasi Pak, uang di Gorontalo berputar bukan di Gorontalo? Sejauh ini kami melihat bahwa bukan tidak berputar, cuma memang setelah Ramadan itu memang dari tahun ke tahun Gorontalo itu perputarannya uang setelah Ramadan itu agak berkurang. Agak berkurangnya tidak tahu karena mungkin pertama triggernya di APBD ya. Karena kita tahu bersama ketergantungan ekonomi Provinsi Gorontalo itu dari APBD provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini menjadi penting untuk segera diturunkan karena APBD itu stimulan untuk menggerakkan ekonomi. Kalau ini tidak diturunkan cepat-cepat, jadi persoalannya kita berharap bahwa jangan sampai ini tidak turun, makanya ekonomi di bawah agak terhambat. Nah, ini penting. Kenapa? Nanti setelah ekonomi itu distimulan oleh APBD, baru sektor-sektor swasta, sektor-sektor real yang ada di bawah itu bisa bergerak dengan baik. Termasuk untuk pencairan-pencairan gaji 13 yang ada untuk ke depan ini. Yang kami berharap itu bisa secepatnya untuk direalisasikan. Oke? Sementara itu menyangkut masalah bantuan, politisi Partai Amanat Nasional ini berharap agar program yang akan dijalankan oleh Dinas Kuperindak jangan dilelang. Menurutnya harus lewat e-katalog saja langsung, agar supaya program tersebut bisa memberdayakan distributor-distributor lokal yang ada di Gorontalo, baik itu dalam bentuk bahan pangan maupun dalam bahan yang bisa dijual kembali. Tim Liputan melaporkan.